Makanya kadang pengen saya tantangin tuh. Bisa buktiin nggak itu netizen? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Salam sehat, salam santuy untuk kita semua. Oke guys, untuk video kali ini kita akan lihat video Ibu Cinta Aura yang menantang netizen seperti apa guys. Sampai menantang netizen seperti itu ya guys. Oke, coba kita lihat videonya seperti apa. Ini dia videonya. Di sini gubernur apa wali kota begini Jakarta, andai kata wali kotanya kayak Bapak Mulyadi, Deddy Mulyadi. Gubernur dia, bukan wali kota ya. Nah, itu kan bagus. Oh gitu. Kan jadi mendukung anak orang-orang rakyat kecil, orang kecil. Jadi bukan yang menengah ke atas, menengah ke bawah. Itu yang perlu dibantu. Kan Jakarta banyak yang miskin, banyak yang kelaparan. Itu yang pejabat di Indonesia di Jakarta yang dilihat yang di atas, bukan yang di bawah. Bener nggak? Bener aja loh. Benar. Jangan yang dibantu, yang dilihat yang orang atas, yang menengah ke atas, menengah ke bawah diantropin. Itu pemulung banyak Pak Jakarta. Orang susah nyari makan aja baru ngorek-ngorek. Itu yang dilihat harusnya begitu. Kalau Deddy Mulyadi ngelihat orang yang begitu? Ya begitu, makanya saya demen di situ. Makanya demen. Makanya kan ada anak-anak di jalan jualan apa-apaan di jalan, dibeli semua, dikunjungin ke rumah, dikasih bapaknya gimana cara kerjanya, gimana kan. Itu kalau mau misalnya dia datang bapaknya kasih modal. Oh alah. Beras, ya kan? Iya. Nggak bisa makan dibeliin beras. Mana ada Jakarta begitu? Mana ada Jakarta begitu? Ada kali. Mana? Kok ibu yang nyolot? Saya kan ngerasa. Oh gitu Bu. Saya ngerasa. Oh iya. Saya ngerasa. Pemimpin Jakarta kurang. Kurang. Cara pendidikannya kurang. Ya jadi ya memang bagus, cuman kan ya saya lebih mendukung Pak Deddy Mulyadi itu. Waduh. Apalagi kalau Jakarta mayoritas orang pejabat, orang di atas, kayak Pak Deddy Mulyadi cara kerjanya. Oh. Kan bagus juga, nggak diadain perpisahan, nggak diadain tidur, itu bagus kan? Kayaknya ibu ini ngikutin banget berita Deddy Mulyadi ya? Ya Allah Pak, demi Allah, saya dari pagi lihat HP sampai malam lihat TikTok begitu Pak Deddy Mulyadi. Bener, dia ngomong apa saya tahu, makanya sampai sama aura-aura itu, ya rumahnya digusur, dikasih tutup buka loh, karena aura-aura itu anaknya masih nyolot, masih songong. Iya, ibu tahu juga ternyata aura yang nyolot itu tahu juga. Menurut ibu dia salah gak? Kan dia tinggal di bantaran sungai. Itu salah kan tanah pemerintah. Nah, cakep. Nah, tanah pemerintah kan dipakai pemerintah, dia dikasih solusi Pak Deddy Mulyadi dikasih 10 juta loh. Ya, terus? Itu kan bagus loh. Ada apa namanya, ada aparat orang atasan begitu ngasih 10 juta ditolak. Dia mau komen apa, mau protes apaan, orang dia tanah pemerintah. Pinter ibu ini ternyata loh. Gak ada surat, sesuai apapun gak ada surat. Itu wajar dong pemerintah diambil lagi. Cakep. Lah gimana saya tatung Pak? Nah, gini Bu, benar Bu. Artinya maaf ya, kita bisa melihat persoalan ya. Ibu ya maaf yang ngomong. Ternyata bisa melihat persoalan dengan cukup jernih. Iya, Pak. Bahwa Pak Deddy Mulyadi bukan asal gusur kan? Bukan asal gusur. Dia gusur juga ada apa namanya, ada uang jasa, ada uang kasihan deh. Iya benar. Itu betul banyak loh bagi saya. Iya benar. Jangan dibilang tuh anak cuma gara-gara nggak boleh ada di kegiatan. Itu sudah emang ada TK, SMP, SMA itu sudah kan. Petahu saya itu kuliah doang. Ma Bu, ibu kayaknya nih malah orang kayak yang aura itu ya ini nih. Ibu kayaknya nggak simpati jadi ke dia. Enggak, itu anak songong tuh. Pemirsa, maaf ya, saya tidak merekayasa ini wawancara ini ya, bahwa ini pendapat ibu pribadi ya. Oke, maaf Bang ya, lagi. Silakan Abang. Ini jadi pemirsa ini ada gang lewat, jadi orang mau masuk, oke keganggu sebentar. Oke Bu, ya. Lanjut lagi. Jadi ternyata ibu tidak mendukung orang itu apa namanya, bahwa dia digusur itu marah-marah. Enggak mendukung, salah dia. Dia kan punya hak kok. Itu pemerintah kok. Kalau dipakai pemerintah ya udah kasih. Iya juga. Kenapa harus dia ngotot ya? Dia nggak ada yang ngotot. Dia punya hak, punya surat ya. Karena punya surat. Kagak punya surat. Tinggal di tempat yang bukan hak dia. Iya, di atas kali. Nah, itu digusur kasih tempat, kasih tempat.
Terus lagi dikasih duit sangu loh, 10 juta Pak. Oke, balik Bu nih. Tapi kan Deddy Mulyadi disalahin karena ngegusur rumah orang. Lah kenapa salah? Itu kan tanah pemerintah, tanah orang. Tanya pemerintah kenapa disalah? Ya nggak salah lah. Nggak salah. Nggak salah. Oke. Bagi saya nggak salah. Sama Bu ya nih ya. Maaf ya, saya tidak merekayasa jawaban Ibu bahwa ini murni dari hati Iya. ya. Kesal juga tuh ngeliat tanah. Ya bener, kesal juga mereka mah. Wajar. Ibu sampai sebelahnya diam-diam ya, senyum-senyum. Kesel beneran jadi ya. Bener Pak, ini maaf aja. Oh, sambil makan nih ya, sambil makan kue. Aja, Pak. Kocak juga nih Ibu. Oke. Saya senang juga jadi wawancaranya Bu. Kesel marah, makan aja kagak kenyang. Naik. Jangan nyalahin pemerintah, Iya, padahal dia sendiri yang salah. Itulah. Orang ini nggak punya hak kok, nggak punya. Dia tempatin, alhamdulillah udah dapat berapa puluh tahun dia nempatin kan. Iya. Nggak dimintain sewa kan. Iya, betul. Pinter Ibu ini, memang orang Jakarta Bang. Ngomong-ngomong sudah lama di Jakarta? Udah dari tahun, cuma pindah-pindah nggak punya rumah. Terus? Jadi ngontrak-ngontrak udah dari tahun 80. Dari tahun 80 tapi udah ngontrak di Jakarta terus? Udah sampai kemana-mana. Sadara Cakung, Jalan Jipung. Oh, Jakarta. Aslinya dari mana? Asli Semarang. Semarang. Merantau di Jakarta dari tahun 80? 80. Tapi saya nggak punya rumah. Ngontrak-ngontrak. Mabuk lain lagi nih, kalau misalnya gini ya, kan sekarang Ibu merasa nggak bahwa ekonomi Indonesia lagi susah? Susah. Susah? Susah banget. Banyak orang di PHK. Tahu aja Ibu nih, pinter ternyata ya. Kalau menurut Ibu gini kan ya, penyebabnya kenapa itu? Ya, saya rawan nggak tahu. Ya. Katanya Makanya kadang pengen saya tantangin tuh. Bisa buktiin nggak itu netizen kalau Tantangin loh, jangan takut Bu, tantangin aja kalau memang berani, tantangin gitu. Mau ditantangin nih teman-teman netizen nih sama Ibunda Aura Cinta, kalian berani nggak? Kenapa mau nerima iklan pinjol? Apa karena bayarannya mahal juga? Apa gimana? enggak, saya yang handle. Kan saya yang nyari jobnya. Oh alah. Jadi kalau ada callingan job saya yang sekiranya aman ambil gitu aja. Oh jadi ini biang keroknya Ibu ini ya, yang memasukkan Aura Cinta ke dunia pinjol, ke dunia iklan pinjol. Harusnya Ibunda Aura Cinta ini juga harus diperiksa karena memasukkan job yang melanggar KPI kan. Ternyata Aura Cinta itu pernah main FTP dan iklan pinjol. Ini beneran orang miskin yang sok kaya atau orang kaya yang acting jadi orang miskin? Apa mungkin gubernur aing settingan? Wallahu alam. Tapi menurut saya mah program-program dari Mulyadi bagus-bagus aja, keren-keren wae, hade-hade wae. Yang jadi masalah mah apa? Ini netizen garelo komentarnya tidak dikontrol. Yeuh, sia teh lamun aya jelema anu berbeda pendapat, anu beda opini, sia teh entong dihujat, sia teh karunya eta masih bolon meskipun eta settingan atau henteuna, sia teh ulah dihujat, sia teh lamun bisa balas deui ku opini, ku pendapat, sia teh ulah ngahujat we sia mah gunana teh. Sia. Ieu mah mudah-mudahan kaharepna program dari Mulyadi sing terus berlanjut anu hade-hadena sementara ini geus karasa keluarga Jawa Barat tah sakitu tu urang banyak. Nah kan bener, disentil langsung sama Dewi Persik di acara TV loh, live nasional, masyarakat Indonesia ngelihat semuanya. Udah deh, buat Ade Aura Cinta, menurut saya stop. Kenapa? Kasihan adenya jadi dibenci sama masyarakat Indonesia, dijadikan public enemy. Karena gimana pun juga kamu salah gitu loh, dan kamu apa yang mau dituntut? Rasa kemanusiaan, kamu kan menuntut keadilan kan? Keadilan apa? Menurut saya tuh itu adil gitu loh, dan sudah dicarikan solusi juga, cuman kamu kayak masih kekeh menuntut sesuatu yang mungkin lebih ya. Ini menurut saya, asumsi saya. Lihat sendiri kan, langsung disentil sama Dewi Persik secara live di acara TV nasional, dimana semua masyarakat melihat. Apa kamu nggak malu? Udah mendingan minta maaf, akui kesalahan. Dah, that's it, itu aja. Nggak perlu kamu kasih komentar-komentar klarifikasi yang lain-lain, anything atau apapun itu, nggak perlu. Kasihan kamunya dan kasihan orang tua kamu. Dah, itu aja sih. Agak bingung dikit kenapa si Aura Cinta dipanggil ke podcast. Gue kira udah cukup kemarin pas ngobrol sama Kang Deddy dan masih aja ngebahas mengenai kemanusiaan, masih merasa terzolimi karena digusur. Tapi ada yang beda guys, kemarin waktu ngobrol sama Kang Deddy kan Aura ini bilang kalau dia itu orang miskin, tapi waktu di podcastnya DRL dia bilang dia nih orang menengah. Jadi dibilang kaya banget enggak, dibilang miskin banget juga enggak gitu ya kan.
Masih guys, masih ngebahas soal kenapa sih pemerintah ini nggak ada ngajak musyawarah. Intinya yang gue tangkap dari podcast itu, Aura ini berpikir kenapa pemerintah ini asal ngegusur aja tanpa mikirin dampak ke orang-orang yang digusur. Gini ya sayang, aku kasih tahu, bayangkan nanti kamu udah gede, punya tanah, kamu jadi orang kaya, amin. Tanah kamu ini kamu beli, tiba-tiba ada orang yang nempatin buat rumah, buat usaha, tapi pada saat itu kamu biarin aja karena kamu mikirnya tanah itu belum mau kamu pakai. Tiba-tiba suatu hari kamu pengen bikin project, pengen bikin sesuatu lah intinya di tanah tersebut. Tapi kan tanah itu udah ditempatin sama orang. Orang itu juga cuma nempatin doang, nggak ada bayar apa-apa ke kamu. Kamu udah kasih tahu nih ke orang-orangnya, Bu, Pak, maaf ya, ini tanah mau saya pakai. Tanah ini milik saya dan mau saya pakai. Tolong Bapak Ibu angkat kaki dari sini. Tiba-tiba orang-orang yang nempatin tanah kamu ini bilang, loh kok gitu sih, nggak adil dong, kalau gitu kamu mau ngasih apa ke kami kalau misalkan kami angkat kaki dari tanah ini? Bingung nggak kamu kalau digituin? Itu kan tanah kamu, dipakai sama orang lain, tanpa izin, tanpa bayar. Gilan kamu mau pakai tanah tersebut, malah kamu dimintain kompensasi gitu loh untuk si orang-orang ini. Kamu diminta bertanggung jawab untuk orang-orang ini. Dan kamu kayak ada ngomong di podcast itu, pemerintah ini nggak ngejelasin emang mau dia bikin proyek apa, siapa pemilik proyek ini. Kalau lu tahu urusannya juga apa gitu loh. Kan udah diberikan SP berkali-kali. Dan maksudnya dari awal diberikan SP tuh seharusnya kalian udah mawas diri, udah bersiap-siap gitu loh ya. Apa kayak dipindahin? Kenyataannya kan nggak begitu. Terus didatangkan preman. Terus kalian merasa terintimidasi. Ya gimana kalian dikasih SP nggak gerak? Menurut gue kayak yang udah gitu loh, people makes mistakes, nggak apa-apa kalau emang video kamu yang kemarin itu kamu salah ngomong, tapi kayak udah aja sampai situ, nggak usah kamu bikin klarifikasi lagi atau datang-datang ke podcast kayak yang masih meminta keadilan, kayak ngomong oh yang penting saya jujur dan lain sebagainya. Enggak, gimana ceritanya orang menuntut sesuatu yang memang bukan miliknya dia? Jadi apa yang mau kamu tuntut? Keadilan apa yang mau kamu tuntut? Semakin hari, semakin keluar berita kau, semakin naik darahku. Rupanya, kalau aku mak kau, kalau nggak aku tocok, aku gulai kau. Mak kau jadi diam aja, karena menurut dia anaknya artis, punya nama. Keluar jiwa-jiwa Medanku, betul aku bilang. Kalau boleh kau anakku, lipat 10 kau buat. Kalian bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Dia yang ngomong, gue yang malu. Kata netizen gitu. Kata netizen, udah tanah nebeng, malah minta ganti rugi lagi. Kocak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan 1 juta. Menyuarakan hak yang bukan haknya. Bro berpikir dia banyak yang dukung katanya gitu. Tapi di sini tuh top komennya, the real orang susah nyusahin. Gimana tuh konsepnya? Katanya coba deh bayangin rumahmu. Lah sorry bos, kita nggak pakai tanah orang. Ada lagi nih. Semangat deh, bentar lagi skillmu bakal naik seperti Butarwiyah jika konsisten. Nama doang aura cinta, pemikirannya aur-auran. Ini mah ibaratnya punya hutang lebih galak dari yang nagih. Hidup elit tinggal di parit. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara, anjay. Katanya siap-siap aja, nyari kerjanya susah. Gue yang malu anjir, katanya gitu. Udahlah, aku gak tahu lagi ini kejadian endingnya nanti bakal kayak gimana. Tapi setiap orang kan sebenarnya punya hak untuk menyampaikan opini. Tetapi ketika opini itu tidak difilter, ya itu konsekuensi. Aduh, ibu kenapa menantang netizen seperti itu ya? Yang menurut saya itu respon yang tidak baik ya. Dan itu akan mengajarkan kepada anak ibu sendiri bahwa respon menantang itu seperti apa. Harusnya ibu cinta Aura itu ya guys, jangan mengutarakan hal yang seperti itu seolah akan mendidik seorang anak itu dalam melakukan sikap arogansi kepada anaknya itu sendiri. Itu sangat bahaya guys. Kenapa bisa sangat bahaya? Karena seolah-olah kita jangankan ke suatu saat akan menantang orang ya, orang besar pun ditantang, orang kecil ditantang. Jadi sikap yang seperti itu tidak akan menimbulkan suatu respon yang baik buat publik ya. Malahan akan menantang orang dengan sikap
bahwa aku ini baik, aku benar, tanpa ada dasar referensi yang benar untuk melakukan hal itu. Dari ini kita pelajari guys, bahwa sesungguhnya ketika respon seperti itu tidak perlu kepada orang lain, menantang orang lain, atau menantang netizen seperti itu. Yaitu saja dari saya, video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketika baik ambil, yang buruk buang. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.